Kaum Mu'tazilah berpendirian bahwa ketika Al-Quran berbicara tentang tangan Tuhan misalnya, maka ini harus ditafsirkan secara kiasan sebagai merujuk kepada kebaikan dan kemurahannya. Al-Asy'ari menentang kaum literalis dengan membuktikan bahwa Al-Quran mengatakan kita hanya dapat berbicara tentang Tuhan dalam bahasa simbolik. Akan tetapi, dia juga menentang penolakan mentah-mentah kaum tradisionis terhadap akal. Dia berpendapat bahwa Muhammad tak pernah menghadapi persoalan semacam ini. Kalau tidak, tentu dia akan memberikan petunjuk kepada umat muslim. Oleh karena itu, semua muslim berkewajiban menggunakan perangkat penafsiran seperti analogi untuk memperoleh konsep ketuhanan yang betul-betul religius. Al-Asy'ari senantiasa mengupayakan posisi kompromistik. Maka dia pun berpendapat bahwa Al-Quran itu qadim dan merupakan firman Allah yang bukan makhluk, melainkan tinta, kertas, dan kata-kata berbahasa Arab dari naskah itu adalah makhluk. Dia mencela doktrin kehendak bebas dari Mu'tazilah, karena hanya Tuhanlah pencipta perbuatan-perbuatan manusia. Tetapi dia juga menentang pandangan aliran tradisionis yang menyatakan bahwa manusia sama sekali tidak bisa berkontribusi terhadap keselamatan diri mereka. Solusi Al-Asy'ari agak berbelit-belit. Tuhan menciptakan perbuatan manusia, tetapi mengizinkan manusia untuk mendapat pujian atau kecaman atas perbuatan itu. Namun, tidak seperti Ibn Hanbal, Al-Asy'ari telah bersiap untuk mengajukan pertanyaan dan menggali persoalan-persoalan metafisika, walaupun pada akhirnya dia menyimpulkan bahwa adalah keliru untuk berusaha memasukkan realitas misterius dan tak terlukiskan yang kita sebut Tuhan itu ke dalam suatu sistem koheren dan rasionalistik. Al-Asy'ari telah membangun tradisi kalam, secara harfiah berarti kata atau pembahasan, yang biasanya diterjemahkan sebagai teologi. Murid-muridnya pada abad ke-10 dan ke-11 memperbaiki metodologi kalam dan mengembangkan gagasan-gagasannya lebih lanjut. Para pengikut Al-Asy'ari generasi awal ingin merancang bingkai metafisika bagi suatu diskusi yang sahih tentang kekuasaan Tuhan. Teolog terkemuka pertama dari aliran Asy'ariyah adalah Abu Bakar al-Baqillani. Dalam risalahnya At-Tauhid, dia sependapat dengan Mu'tazilah bahwa manusia dapat membuktikan eksistensi Tuhan secara logis melalui argumen-argumen rasional. Bahkan Al-Quran sendiri memperlihatkan bagaimana Ibrahim menemukan pencipta yang abadi melalui perenungan sistematik tentang alam. Akan tetapi, Al-Baqillani menolak kemungkinan bahwa kita dapat membedakan antara kebaikan dan kejahatan tanpa wahyu. Karena hal-hal semacam itu bukanlah kategori-kategori alamiah, melainkan telah diputuskan oleh Tuhan. Allah tidak bisa dibatasi oleh pandangan kemanusiaan tentang baik dan buruk. Al-Baqillani mengembangkan sebuah teori yang dikenal sebagai atomisme atau akosionalisme yang berupaya menemukan alasan metafisikal bagi pengakuan keimanan seorang muslim, bahwa tak ada Tuhan, tak ada realitas atau kepastian selain Allah. Dia mengklaim bahwa segala yang ada di dunia secara mutlak bergantung kepada perhatian langsung dari Tuhan. Seluruh alam direduksi kepada atom-atom individual yang tak terbilang jumlahnya. Waktu dan ruang bersifat diskontinu dan ada yang memiliki identitas spesifik bagi dirinya. Alam fenomenal oleh Baqillani direduksi menjadi ketiadaan dengan cara yang sama radikalnya dengan yang ditempuh oleh Athanasius. Hanya Tuhan yang memiliki realitas dan hanya Dia yang dapat membebaskan kita dari ketiadaan. Dialah yang menjaga keberlangsungan alam semesta dan menganugerahkan eksistensi kepada makhluknya di setiap saat. Tak ada hukum alam yang menjelaskan keberlangsungan kosmos. Walaupun kaum muslim lainnya membuat kemajuan besar dalam bidang sains, aliran Asy'ariyah secara fundamental justru bertentangan dengan ilmu alam, namun tetap memiliki relevansi keagamaan. Asy'ariyah merupakan upaya metafisikal untuk menjelaskan kehadiran Tuhan dalam setiap perincian kehidupan sehari-hari dan menjadi pengingat bahwa keimanan tidak bergantung pada logika biasa. Jika digunakan sebagai sebuah disiplin, bukannya pandangan faktual tentang realitas, penjelasan itu dapat membuat kaum muslim
untuk mengembangkan kesadaran berketuhanan seperti yang telah dijelaskan Al-Quran. Kelemahannya terletak pada penolakannya atas bukti ilmiah dan interpretasinya yang terlalu harfiah terhadap sikap religius yang pada dasarnya tak bisa dijelaskan. Paham ini bisa mengakibatkan ketidakseimbangan antara cara pandang seorang muslim tentang Tuhan dengan caranya melihat persoalan-persoalan lain. Baik kaum Mu'tazilah maupun Asy'ariyah telah berupaya dalam cara yang berbeda untuk mengaitkan pengalaman keagamaan tentang Tuhan dengan penalaran rasional biasa. Hal ini memang penting. Kaum muslim mencoba menemukan apakah mungkin berbicara tentang Tuhan seperti kita mendiskusikan persoalan-persoalan lain. Telah kita saksikan bahwa orang Yunani telah tiba pada keputusan bahwa jawabannya adalah tidak dan bahwa dia merupakan satu-satunya bentuk teologi yang memadai. Pada akhirnya, kebanyakan umat muslim tiba pada kesimpulan yang sama. Muhammad dan para sahabatnya hidup dalam masyarakat yang lebih primitif dibandingkan dengan masyarakat pada masa Al-Baqilani. Imperium Islam telah tersebar ke dunia peradaban, sehingga kaum muslim harus berhadapan dengan cara pandang tentang Tuhan dan dunia yang secara intelektual memang lebih canggih. Muhammad secara instinktif telah mengalami kembali perjumpaan orang Ibrani kuno dengan yang ilahi. Sedangkan generasi berikutnya harus menjalani sebagian persoalan yang telah dijumpai oleh gereja-gereja Kristen. Beberapa di antara mereka bahkan berpaling kepada teologi inkarnasi, sekalipun Al-Quran telah mencela sikap orang-orang Kristen menuhankan Yesus. Perjalanan Islam telah memperlihatkan bahwa gagasan tentang Tuhan yang transenden, namun personal, cenderung memunculkan jenis persoalan yang sama dan mengarah pada bentuk pemecahan yang sama pula. Eksperimen Kalam telah membuktikan bahwa meskipun mungkin untuk menggunakan metode-metode rasional untuk memperlihatkan bahwa secara rasional Tuhan memang tidak bisa dijangkau oleh akal, kenyataan ini tetap sulit diterima oleh sebagian muslim. Kalam tak pernah menjadi sepenting teologi di kalangan Kristen Barat. Khalifah-khalifah Abbasiyah yang mendukung Mu'tazilah menemukan bahwa mereka tidak mungkin memaksakan doktrin-doktrinnya kepada kaum beriman. Rasionalisme terus mempengaruhi pemikir-pemikir selanjutnya selama abad pertengahan, tetapi tetap merupakan kelompok minoritas dan kebanyakan muslim tidak menaruh kepercayaan pada usaha semacam itu. Sebagaimana Kristen dan Yahudi, Islam lahir dari pengalaman Semitik, tetapi bertemu dengan rasionalisme Yunani di pusat-pusat kebudayaan Helenis Timur Tengah. Sebagian muslim yang lain mengupayakan proses helenisasi yang bahkan lebih radikal terhadap konsepsi ketuhanan Islam dan memperkenalkan unsur filosofis baru ke dalam ketiga agama monoteistik. Yudaisme, Kristen, dan Islam akhirnya tiba pada kesimpulan yang berbeda tetapi sangat signifikan tentang keabsahan filsafat dan relevansinya dengan misteri Tuhan.